Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 455, Pertarungan antar para penguasa. Demon Soul Lord sedang bertarung dengan Loftiness Lord, seorang bangsawan dari kubu Markis Pyauxue. Sungguh menakjubkan bahwa Loftiness Lord mampu bertahan melawan penyihir tua itu. Silverwing Lord terkejut. Perhatikan senjata yang dia gunakan. Iron Saber Lord tampak serius saat matanya tertuju pada tombak merah darah yang digunakan Loftiness Lord. Tombak itu mencolok karena memiliki aura menakutkan yang tidak dapat ditemukan pada senjata lain. Itu adalah senjata Dao. Mata Jian Wushuang berbinar. Baru saja dia mengetahui sesuatu tentang kedua penguasa yang sedang sibuk bertarung. Demon Soul Lord sangat kuat di antara para penguasa tingkat tinggi, hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang markis. Akan tetapi, Loftiness Lord hanyalah seorang penguasa tingkat lanjut. Dia seharusnya bukan tandingan Demon Soul Lord, namun dia saat ini bertahan dalam pertarungan jarak dekat, hanya karena dia memiliki senjata Dao. Apakah ini kekuatan senjata Dao? Apakah itu bisa membuat seorang penguasa tingkat tinggi menantang penguasa tingkat tinggi? Seru Jian Wushuang. Ia bisa jauh lebih kuat dari ini jika berada di tangan seorang markis. Loftiness Lord tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, kata Iron Saber Lord. Jian Wushuang merasa kagum. Senjata Dao membangkitkan minatnya meskipun dia hanya ahli dalam pedang, bukan tombak. Pendekar pedang, Silverwing dan aku tidak akan bisa melihatmu sepanjang waktu, jadi menjauhlah dari para penguasa itu dan jangan biarkan dirimu terlihat oleh mereka. Penguasa pedang besi melirik Jian Wushuang dan kemudian dengan cepat menoleh ke Silverwing, mari kita bergabung dalam pertarungan. Baiklah. Silverwing Lord menjawab sambil mengangguk. Seketika, dua cahaya mengalir melesat ke depan saat kedua penguasa itu terjun langsung ke dalam pertarungan. Dua petarung lagi. Itu adalah penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak. Hanya seorang penguasa tingkat lanjut dan penguasa tingkat menengah. Tahan mereka. Begitu perintah dikeluarkan, beberapa ahli dari kubu Markis Chang Yue segera maju untuk melawan penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak. Kecuali lawan mereka, kedua penguasa itu tidak menarik perhatian siapapun karena sudah ada puluhan penguasa yang bertarung. Lagi pula, para ahli dari kedua belah pihak terus-menerus bergabung dalam pertempuran. Semakin banyak penguasa yang datang. Jian Wushuang berdiri diam di tepi medan perang, tidak terlibat. Baginya, itu adalah pemandangan yang langka. Medan perang terus meluas seiring bertambahnya jumlah penguasa. Dalam waktu singkat, jumlah penguasa yang bertarung telah melebihi 50, namun jumlah penguasa dari masing-masing pihak saling berdekatan, menyebabkan kedua belah pihak terkunci dalam pertarungan yang sengit. Hanya senjata Dao yang dapat menyebabkan begitu banyak penguasa bertarung seperti ini, pikir Jian Wushuang. Pertarungan telah berlangsung lama tanpa kehilangan banyak penguasa. Sebagian besar ahli dari kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, sehingga jumlah penguasa yang tewas tidak banyak. Baiklah kalau begitu. Astaga, plus. Dari salah satu terowongan luar, sesosok tubuh menyerbu keluar dan memasuki medan perang. Kehadiran tokoh ini menimbulkan kegemparan di medan perang. Tuan Pulau Segudang. Haha, penguasa kepulauan Myriad telah tiba. Sial, itu Myriad Islands Lord. Para penguasa dari kedua belah pihak menunjukkan ekspresi yang berbeda karena kedatangan orang baru ini. Mereka yang berada di pihak Markis Chang Yue tampak gembira, sementara mereka yang berada di pihak lain tampak khawatir. Penguasa kepulauan Myriad sangat terkenal di kampnya, kamp Markis Chang Yue. Namun, bukan karena kekuatannya sebagai seorang bangsawan, melainkan karena ketenarannya sebagai seorang ahli formasi yang hebat. Lagi pula, dia hanyalah seorang bangsawan tingkat lanjut, jadi dia tidak melampaui banyak orang di sini. Punuk. Penguasa Myriad Islands mendengus saat memasuki medan perang, lalu melambaikan tangannya dua kali dan melepaskan dua sinar cahaya yang menyapu area tersebut. Sinar-sinar itu dengan cepat berubah menjadi dua formasi lebar. Dia menyiapkan dua formasi dengan begitu mudahnya. Dia pasti sudah siap untuk ini. Kita dalam masalah besar. Para penguasa dari kubu Markis Pyauxue mengerutkan kening. Mereka tahu, meskipun formasi itu didirikan begitu saja, kekuatan di baliknya pasti luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi kekhawatiran mereka untuk terbukti benar. Aku mendapatkan kembali kekuatan spiritualku. Begitu juga aku. Aku bisa merasakannya, aku mendapatkan kembali kekuatan spiritualku 3 kali lipat. Begitu juga aku, dan lebih dari itu, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku telah diperkuat. Ya, saya juga merasakannya. Para ahli di pihak Markis Chang Yue menyadari cara kerja formasi. Salah satu formasi dapat membantu para ahli mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka, dan yang lainnya dapat meningkatkan serangan mereka sampai batas tertentu. Formasi tersebut sangat meningkatkan kekuatan kubu Markis Chang Yue. Haha, Tuan Kepulauan Myriad sangat membantu. Dengan dua formasi ini, kita tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Bunuh mereka semua.
Para penguasa di pihak Markis Chang Yue mengumpulkan keberanian dan mulai melancarkan serangan, satu demi satu. Keseimbangan antara kedua kubu telah dirusak oleh penguasa Kepulauan Myriad dan formasinya. Sekarang, kubu Markis Chang Yue telah menang. Sial. Brengsek. Tuan Kepulauan Myriad yang mengerikan itu. Para ahli di pihak Markis Piaoxue tampak serius, tetapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan lawan mereka. Di tengah medan perang, saat formasi disiapkan, penguasa keagungan mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun, satu-satunya alasan dia bisa melawan lawannya, penguasa jiwa iblis yang lebih kuat, adalah karena senjata Dao. Yang mulia, kau tahu bahwa merkuisku adalah pengguna tombak, jadi senjata Dao ini sangat penting baginya. Aku menyarankanmu untuk menyerahkannya sekarang, sebelum kau terbunuh, kata Demon Soul Lord dengan nada memperingatkan. Kau hanya akan mendapatkannya setelah melewati mayatku, kata Lord Loftines sambil mendengus. Kau sedang mencari kematian. Demon Soul Lord menyerang Loftines Lord dengan marah.